Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Susanto dengan NIM 22230047. Saya akan membacakan tugas 10 saya dengan judul The Impact of Forensic Accounting Technique in Mitigating Electronic Fraud in Nigeria Deposit Money Banks. Pendahuluan. Penelitian ini membahas meningkatnya kasus electronic fraud atau e-fraud pada sektor perbankan Nigeria, terutama setelah berkembangnya layanan m-banking atau pada data ISFI pada tahun 2024. Menunjukkan kerugian lebih dari 3,1 miliar secara global, sementara di Nigeria 84% kasus fraud tahun 2021 berasal dari transaksi elektronik seperti ATM, mobil banking, pos, dan kartu elektronik. Meskipun e-banking meningkatkan efisiensi, perkembangan teknologi juga memperbesar peluang kejahatan digital karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sumber daya investigatif. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran teknik forensik akuntansi, investigative accounting, digital forensik, dan data analisis dalam mitigasi e-fraud di deposit money banks atau DMB. Nigeria dengan menggunakan teori Routine Activity Theory atau RAT sebagai landasan teoritis. Metodologi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan positif atau dedikatif. Metode yang digunakan: 1. Pengumpulan data secara instrumen kuesioner online berisi 20 items dan menggunakan skala Likert 1-5. Responden adanya 95 orang dari total 148 kuesioner yang disebar. Rata-rata responder itu 64,19%. Sampel terdiri dari 8 kelompok, yaitu staf operasional, bank staff, IT staff, e-channel, accounting, auditor, regulator perbankan, profesional organisasi akuntansi, dan penegak hukum. Teknik sampling menggunakan stratified random sampling untuk mewakili seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem perbankan. Analisis data menggunakan SPSS 26 meliputi statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Spearman, regresi linear berganda, uji hipotesis, dan model penelitian menggunakan IFRM atau FAT, investigative accounting, digital forensik, dan data analisis. Hasil dan pembahasan. A. Statistik deskriptif. Electronic fraud migration dengan rata-rata 3,97 dan investigative accounting dengan rata-rata 3,98. Digital forensik dengan rata-rata 4,11, data analisis dengan rata-rata 3,65. Kesimpulan pada deskriptif adalah ketiga teknik dipersepsikan bermanfaat, tetapi tingkat implementasi berbeda. Hasil korelasi, e-fraud mitigation adanya 0,58% itu tuh dengan moderasi signifikan, dan e-fraud mitigation 0,36 dengan lemah signifikan, dan e-fraud mitigation 0,51 moderasi signifikan. Walaupun korelasi signifikan, tidak seharusnya signifikan dalam regresi. Hasil regresi berganda adanya 39,2% mitigasi e-fraud dijelaskan oleh teknik forensik akuntansi. Seperti pada gambar. Interpretasi investigative accounting adalah satu-satunya teknik yang signifikan mengurangi e-fraud, atau tools seperti data mining membantu menemukan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan mencegah fraud lanjutan. Digital forensik, meskipun rata-rata tinggi, tidak signifikan secara statistik. Kemungkinan karena rendahnya penerapan nyata di bank atau kurangnya SDM yang ahli. Data analisis memiliki signifikasi mendekati batas 10% dengan indikasi bahwa jika diperluas dapat berpotensi kuat mencegah e-fraud. Kesimpulan, investigative accounting terbukti signifikan dalam mengurangi electronic fraud pada bank di Nigeria. Teknik investigasi, penelusuran bukti, dan data mining sangat membantu bank menekan kasus e-fraud. Digital forensik dan data analisis tidak signifikan dalam modal statistik. Meskipun secara persepsi dianggap penting, hal ini dapat disebabkan oleh minimnya infrastruktur digital forensik, SDM kurang terlatih, dan penerapan data analisis belum optimal. Penelitian mendorong bank untuk merekrut forensik accounting khusus, gunanya untuk meningkatkan kolaborasi IT audit, melakukan pelatihan berkelanjutan, dan membangun sistem digital forensik yang lebih kuat. Penelitian
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan studi longitudinal, mengambil sampel dari seluruh DMB Nigeria, memperluas cakupan implementasi data analisis untuk melihat potensi lebih dalam pencegahan fraud. Terima kasih.